Rumah yang dipenuhi hadirat Tuhan. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap orang pasti merindukan rumah yang nyaman. Rumah yang penuh tawa, penuh kasih, dan penuh damai. Namun lebih dari sekadar bangunan yang indah atau suasana yang hangat, yang paling kita butuhkan adalah rumah yang dipenuhi hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 127, 1 dibaca. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa fondasi sejati sebuah rumah tangga bukanlah uang, bukan jabatan, bukan juga kepintaran manusia, melainkan Tuhan sendiri. Tanpa Tuhan, rumah bisa berdiri secara fisik, tetapi kosong secara rohani. Tanpa Tuhan, mungkin ada kemewahan, tetapi tidak ada damai yang sejati. Rumah yang dipenuhi hadirat Tuhan bukan berarti rumah itu tanpa masalah. Justru mungkin ada pergumulan, ada air mata, ada tantangan ekonomi, ada perbedaan pendapat. Namun bedanya adalah, Tuhan hadir di dalam setiap proses itu. Hadirat Tuhan membawa damai di tengah konflik. Hadirat Tuhan membawa pengampunan di tengah kesalahan. Hadirat Tuhan membawa pengharapan di tengah keputusasaan. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana keluarga menjadi tempat Tuhan bekerja. Salah satu contoh yang indah adalah keluarga Yosua yang berkata dalam Yosua 24:15 dibaca. Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keputusan ini bukan keputusan sesaat. Ini adalah komitmen. Yosua tidak hanya memilih Tuhan untuk dirinya sendiri, tetapi ia menetapkan arah rohani bagi seluruh keluarganya. Pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah rumah kita sudah sungguh-sungguh menjadi tempat Tuhan dihormati? Rumah yang dipenuhi hadirat Tuhan terlihat dari beberapa hal. Pertama, ada doa di dalamnya. Bukan hanya doa saat makan, tetapi doa yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Doa suami untuk istri, doa istri untuk suami, doa orang tua untuk anak-anak. Doa mengundang hadirat Tuhan tinggal dan memimpin. Kedua, ada firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan. Dalam Ulangan 6:6-7 dibaca. Ulangan 6 ayat 6-7 Tuhan memerintahkan agar firman diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, dibicarakan ketika duduk di rumah, ketika dalam perjalanan, ketika berbaring, dan ketika bangun. Artinya firman bukan hanya untuk hari Minggu, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketiga, ada kasih yang nyata. Hadirat Tuhan selalu menghasilkan kasih. Jika rumah dipenuhi Tuhan, maka suasananya bukan saling menjatuhkan, tetapi saling membangun. Bukan saling menghakimi, tetapi saling mengampuni. Bukan saling menuntut, tetapi saling melayani. Kadang kita berpikir bahwa menghadirkan Tuhan di rumah harus dengan sesuatu yang besar dan spektakuler. Padahal seringkali dimulai dari hal sederhana. Memulai hari dengan doa bersama, memutar lagu pujian, berbicara dengan lemah lembut, memilih mengampuni daripada menyimpan kepahitan. Hadirat Tuhan juga membawa terang. Dalam rumah yang dipenuhi hadiratnya, anak-anak belajar takut akan Tuhan. Mereka melihat teladan, bukan hanya mendengar nasihat. Mereka melihat orang tua yang bergantung kepada Tuhan saat kesulitan datang. Dan dari situlah iman diwariskan. Rumah yang dipenuhi hadirat Tuhan akan menjadi tempat pemulihan. Ketika ada anggota keluarga yang lemah, rumah menjadi tempat ia dikuatkan. Ketika ada yang jatuh, rumah menjadi tempat ia dipulihkan, bukan dihakimi. Dan yang paling indah, rumah seperti ini menjadi kesaksian. Orang lain dapat merasakan ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena rumah itu sempurna, tetapi karena Tuhan tinggal di dalamnya. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini rumahmu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada konflik yang belum selesai. Mungkin ada jarak yang terasa semakin jauh. Jangan putus asa. Mulailah mengundang Tuhan kembali menjadi pusat. Mintalah Tuhan memulihkan, menata ulang, dan memenuhi rumahmu dengan hadiratnya. Tuhan tidak pernah menolak rumah yang membuka pintu baginya. Ketika kita memberi ruang bagi Tuhan, Ia bekerja melembutkan hati, memulihkan relasi, dan mengubah suasana. Mari kita berkomitmen hari ini. Tuhan,
Jadilah pusat di rumahku. Jadilah raja di keluargaku. Penuhi setiap ruangan dengan damai-Mu. Penuhi setiap percakapan dengan kasih-Mu. Penuhi setiap keputusan dengan hikmat-Mu. Karena rumah yang dipenuhi hadirat Tuhan bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi tempat berkat. Tempat di mana iman bertumbuh. Tempat di mana generasi berikutnya belajar mengenal Tuhan. Kiranya rumah kita bukan hanya berdiri kokoh secara fisik, tetapi juga kokoh secara rohani. Dan biarlah setiap orang yang masuk ke dalamnya merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.